pertempuran seumur hidup dalam diri kita. Bagaimana kita mau menundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus, menundukkan kehendak kita pada kehendak Kristus, menundukkan rencana kita pada rencana Kristus. Salam saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Di masa pandemi ini ada banyak orang yang kecewa karena rencana yang sudah dibuat itu ternyata tidak berjalan dengan baik. Demikian juga anak-anak kita, mereka mencari tempat kuliah, kadang-kadang juga menjadi kecewa karena tidak seperti yang diinginkan. Saya teringat ketika saya lulus SMA, saya punya cita-cita setidaknya dua. Ya, ini kan anak remaja itu terlalu banyak punya cita-cita, bahkan sering berubah-ubah. Tetapi waktu itu saya punya cita-cita kalau tidak jadi arsitek, ya jadi psikolog. Jadi dua jurusan itu yang saya senang, saya banyak membaca, saya banyak clipping bahan-bahan yang terkait dengan dua profesi itu. Kemudian saya mempersiapkan diri dengan baik untuk masuk perguruan tinggi. Saya coba persiapkan diri dengan berbagai hal yang sudah diajarkan. Saya bersyukur dan beruntung karena ketika SMA saya masuk di sekolah SMA negeri yang cukup bagus. Jadi secara bekal mestinya bisa lolos di perguruan tinggi negeri. Tetapi semua upaya itu tidak berjalan dengan baik. Ketika saya ikut tes, ternyata tidak diterima. Ada perasaan kecewa, ada perasaan sedih. Kemudian ada seorang pembimbing saya yang memberi nasihat seperti ini. Kamu harus belajar bergantung kepada Tuhan kalau kamu ingin meraih cita-citamu. Kemudian dia kasih tip, apa yang harus saya lakukan. Saya coba lakukan itu seperti yang dia nasihatkan. Saya semakin rajin berdoa. Saya semakin rajin baca Alkitab. Saya semakin tekun untuk beribadah. Saya semakin tekun. Saya mulai terlibat di pelayanan bahkan. Saya semakin rajin. Berharap kalau saya kemudian diberkati Tuhan. Karena dalam pikiran saya waktu itu kalau mau bergantung Tuhan berarti itu yang dilakukan. Saya coba persiapan lagi dengan baik. Ketika ikut tes yang kedua di perguruan tinggi negeri, ternyata gagal juga. Saudara-saudara, pertanyaannya, saya sudah ikuti nasihat pembimbing saya untuk bergantung kepada Tuhan dengan cara melakukan banyak berdoa, banyak baca Alkitab, banyak beribadah. Tetapi mengapa masih gagal? Yang jadi pertanyaan lebih penting adalah apa sebenarnya yang dimaksud dengan bergantung kepada Tuhan? Apakah kalau saya rajin berdoa, pasti saya bergantung kepada Tuhan? Apakah kalau saya rajin baca Alkitab, itu berarti bergantung kepada Tuhan? Apakah kalau saya rajin beribadah, berarti saya bergantung kepada Tuhan? Apakah kalau saya rajin melayani, berarti bergantung kepada Tuhan? Apakah itu yang dimaksud bergantung kepada Tuhan? Pagi hari ini kita akan lihat kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita bisa bergantung kepada Tuhan di dalam perencanaan-perencanaan hidup kita untuk meraih masa depan yang Tuhan rancangkan. Mari kita baca Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok.
Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dari dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dari perikop ini. Di ayat 13 tadi diawali dengan perkataan, jadi sekarang. Saudara, kalau kita bicara dengan seseorang, kemudian kita berkata, jadi sekarang, itu artinya apa? Kita minta orang itu untuk diam dan memberi perhatian sungguh-sungguh tentang apa yang akan kita sampaikan. Jadi perikop ini menolong kita, mendorong kita. Mari kita berdiam diri sejenak, beri perhatian pada kebenaran ini. Kita sudah belajar banyak tentang kebenaran firman Tuhan. Kita sudah baca banyak ayat firman Tuhan. Lalu kita alami banyak pergumulan, banyak situasi sulit. Seringkali kita tidak punya banyak waktu untuk sungguh-sungguh diam, merenungkan apa yang sudah kita ketahui dari kebenaran Tuhan. Merenungkan tentang apa yang terjadi dengan hidup kita. Karena kita lebih banyak beraktivitas. Banyak orang orientasinya pada kegiatan. Dari satu pekerjaan ke pekerjaan yang lain. Dari satu agenda satu ke agenda yang lain. Dari satu jadwal satu kepada jadwal yang lain. Sepertinya tidak pernah habis-habis yang dikerjakan. Lalu kita tidak punya waktu untuk duduk diam, merenungkan apa yang sudah terjadi dengan hidup kita. Apa yang sudah diajarkan Tuhan dalam hidup kita selama ini. Apa yang sudah kita ketahui dari kebenaran firman Tuhan. Kita tidak punya waktu. Itu yang membuat banyak orang Kristen kehilangan arah dalam hidupnya. Itu yang membuat banyak orang Kristen akhirnya alami banyak kecemasan. Banyak orang Kristen tertekan dan stres. Karena apa? Hanya kerja, aktivitas. Kita harus punya waktu berdiam diri untuk merenungkan. Kenapa pandemi ini terjadi? Kenapa usahaku agak turun? Kenapa pekerjaanku agak turun? Kenapa keluargaku sedang punya masalah? Kenapa aku sakit? Kenapa aku alami kesulitan ini? Kenapa aku punya masalah ini? Lalu kenapa Tuhan berkati aku? Kenapa Tuhan beri saya kesempatan lebih banyak untuk lakukan sesuatu yang baik? Jadi apapun yang kita alami, apapun yang kita kerjakan, kita harus punya waktu untuk berdiam diri, merenungkan, supaya kita menjadi orang yang lebih bijaksana. Supaya kita mengerti Tuhan sedang arahkan kita kemana. Ada 3 hal kaitannya dengan kebergantungan kita. Bagaimana kita bergantung kepada Allah di dalam membuat sebuah perencanaan untuk masa depan kita. Yang pertama, buatlah rencana hidupmu itu bersama dengan Tuhan. Yang pertama, buatlah rencana hidupmu bersama dengan Tuhan. Ayat 13 tadi dikatakan begini. Jadi sekarang, hei kamu yang berkata, hari ini atau besok kamu berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi. Ada banyak orang begitu percaya diri, bahkan istilahnya terlalu kepedean.
sangat over sekali kepercayaan dirinya karena merasa sudah sangat berpengalaman, merasa punya pengetahuan yang luas, merasa sangat pintar, sehingga dia percaya betul bahwa dia mampu buat perencanaan yang baik untuk apa yang akan dia lakukan. Kalau kita baca ayat 13 ini mengacu kepada seorang pedagang, seorang pebisnis yang begitu punya pengalaman sangat banyak, dia akhirnya buat perencanaan. Hari ini, nanti aku hari ini akan ke sini, besok ke sini, berikutnya saya ke sini. Dan pasti dalam setiap perjalananku itu, daganganku semakin laris, aku semakin berkembang, usahaku semakin maju, aku semakin sukses dalam pekerjaan ini. Ayat 13 itu menunjuk semangat seorang pedagang yang seperti itu. Punya jiwa ekspansi yang begitu tinggi, percaya diri yang begitu besar. Karena pengalaman di waktu-waktu yang lampau, dia sudah alami banyak kesuksesan. Tetapi di ayat 14 bagian awal kan katakan, kamu tidak tahu hari esok yang terjadi aja, kamu tidak tahu. Saudara-saudara, percaya diri itu bagus. Tetapi kalau percaya diri itu berlebihan, sepertinya kita bisa lakukan apa saja, sepertinya kita tahu apa saja, itu adalah kesombongan. Itu dinyatakan di ayat 16. Tetapi sekarang kamu yang memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Saudara, kepercayaan diri yang dasarnya adalah kebanggaan bahwa saya pintar, saya mampu, saya berpengalaman. Jadi sebuah perencanaan yang didasarkan pada kebanggaan diri itu adalah kecongkaan. Dan firman Tuhan katakan itu salah. Sesuatu yang salah. Sebagai orang percaya, harusnya kita belajar membuat perencanaan itu bersama-sama dengan Tuhan kita. Tidak hanya karena kita pandai, pinter, karena pengen lebih baik, kalau orang lain lakukan saya juga pengen. Tidak. Kita membuat perencanaan bersama dengan Tuhan. Ada seorang muda yang begitu percaya diri karena kuliahnya baik, prestasinya baik. Anak muda ini memang pintar. Ketika tahun berapa itu, beberapa tahun lalu mulai ada tren kan, orang buka tempat ngopi di mana-mana berkembang. Dia mulai menangkap, naluri bisnisnya menangkap, ini peluang yang sangat baik ini berarti. Kalau saya buka tempat ngopi yang mungkin seperti ini, dia mulai membayangkan bahwa dia tahu, saya pasti sukses nih. Dia buat perencanaan dengan berdasarkan analisa pribadinya. Dia merasa bisa kuasai ilmu itu kan, walaupun dia tidak pernah buka restoran atau buka tempat makan, tetapi dia sangat yakin dengan perencanaannya pasti akan sukses ini. Dia buat proposal cari investor, dia coba presentasi. Saya ketemu dia ketika dia lagi presentasi kepada seorang senior pengusaha yang sukses. Wah, perencanaannya bagus sekali. Tetapi ketika itu dieksekusi, ternyata tidak berhasil seperti yang dia pikirkan. Dia merasa pede banget karena dia bisa buat perencanaan yang begitu bagus, buat proposal yang begitu bagus, idenya sangat cemerlang. Tetapi begitu dia melakukannya, ternyata tidak berjalan dengan baik. Pertanyaannya, apakah dia bodoh? Tidak, dia pintar. Pertanyaannya, apakah dia malas? Tidak, dia kerja keras. Sebab buat perencanaan pun dia itu berminggu-minggu dia buat itu. Apakah karena tidak ada modal? Ada modal yang besar.
Apakah tempatnya nggak strategis? Tempatnya sangat strategis. Jadi kembali, seperti pertanyaan terhadap saya yang di awal. Jadi apa masalahnya? Apakah dia kurang bergantung kepada Tuhan? Saudara-saudara, dari bagian ini kita bisa belajar apa? Yang pertama, miliki fokus dalam hidup ini. Bahaya orang pintar itu justru ingin semuanya. Ingin lakukan banyak hal. Bahaya dari orang yang punya fasilitas, maunya banyak. Kalau orang punya fasilitas, punya duit, maunya terlalu banyak. Kalau dia pintar, maunya terlalu banyak. Ini mau, itu mau. Kita perlu belajar fokus. Dan fokus kita apa? Fokus terbaik adalah kehendak Tuhan. Untuk itu, buat perencanaan seperti bersama-sama dengan Tuhan, supaya saudara mengerti kehendak Tuhan. Ya, jadi kalau hari ini saudara diberkati Tuhan sebagai orang pintar, bersyukur. Kalau saudara diberkati sebagai orang yang berpendidikan baik, bersyukur. Kalau saudara diberkati dengan fasilitas, dengan keuangan yang baik, bersyukur. Nggak salah dengan semua itu. Tetapi jangan sampai kepintaranmu, kemampuanmu, kekayaanmu membuat saudara menjadi orang yang congkak, lalu merasa tidak butuh Tuhan. Karena saudara bisa buat perencanaan sendiri tanpa Tuhan. Toh semuanya sudah punya. Kalau saudara merasa kurang pintar, kalau saudara merasa secara ekonomi pas-pasan, juga jangan kecil hati. Sebab kita harus mengawali perencanaan hidup kita ke depan itu bersama dengan Tuhan. Kalau bersama dengan Tuhan, nggak masalah saudara punya duit atau tidak. Nggak masalah saudara dianggap orang bodoh. Tetapi kalau saudara bersama dengan Tuhan, saudara mengawali perjalanan hidupmu bersama dengan Tuhan itu, menyongsong masa depan dengan awal yang benar. Keberhasilan selalu diawali dengan awal yang benar. Kalau awal kita benar, maka kita akan punya harapan besar berhasil di garis finish. Yang kedua kita perhatikan ayat yang ke-15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Saudara-saudara, yang kedua, buatlah keputusan menurut kehendak Tuhan. Jadi yang pertama, buatlah perencanaan bersama dengan Tuhan, supaya saudara menemukan fokus benar dalam perjalanan hidupmu. Saudara bisa mengerem, menguasai diri, mengendalikan diri dengan berbagai keinginan yang sebenarnya bukan itu kehendak Tuhan. Setelah saudara mengerti kehendak Tuhan, buat keputusan yang sesuai dengan kehendak Tuhan tersebut. Tadi di ayat yang kita baca tadi kan, ayat 15 kan, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan kami akan lakukan itu. Jadi, jika Tuhan menghendaki, saya tahu dalam perjalanan iman selanjutnya memang Tuhan nggak kehendaki saya jadi seorang arsitek. Tuhan tidak kehendaki saya jadi seorang psikolog. Karena Tuhan rancang saya dalam panggilan khusus menjadi seorang hamba Tuhan. Walaupun minat awal itu tidak sampai ke formal. Sebagai hamba Tuhan, Tuhan sebenarnya sudah siapkan hidup saya. Kenapa Tuhan taruh di hati saya minat besar terhadap hal-hal yang sifatnya terkait dengan hal yang psikologi, dengan kejiwaan. Dan sekarang saya tahu memang Tuhan persiapkan itu dari saya remaja untuk menjadi hamba Tuhan yang fokus pelayanannya adalah pemulihan. Memulihkan jiwa yang terluka, memulihkan hubungan-hubungan yang rusak, memulihkan gambar diri yang rusak.
menolong banyak orang untuk bisa mengenali dirinya dengan baik. Itu semua sudah direncanakan Tuhan, tetapi tidak jadi psikolog karena Tuhan ingin saya bergeraknya di mana? Di lingkungan gereja Tuhan untuk menolong umat Tuhan. Itu kehendak Tuhan. Makanya begitu saya mengambil keputusan yang seperti kehendak Tuhan, perjalanan hidup saya makin lama makin terarah. Saudara-saudara, kita kadang-kadang agak sulit untuk menundukkan diri pada kehendak Tuhan itu. Tadi, merasa pinter, keinginannya terlalu banyak. Punya fasilitas, acaranya terlalu banyak. Orang akhirnya tidak fokus. Lalu ketika ngerti kehendak Tuhan, kadang-kadang kita merasa lebih ngerti dari Tuhan. Kita lebih mengikuti mau kita. Kita lebih mengikuti keinginan kita. Itu pertempuran seumur hidup dalam diri kita. Bagaimana kita mau menundukkan pikiran kita pada pikiran Kristus. Menundukkan kehendak kita pada kehendak Kristus. Menundukkan rencana kita pada rencana Kristus. Saudara-saudara, kalau saudara ingin menjadi orang Kristen yang benar, ini yang harus dilakukan. Itu artinya saudara menjadikan Yesus Kristus Tuhan yang menguasai hidupmu. Di mana saudara taklukkan hidupmu pada Kristus. Caranya apa? Pikiranmu harus tunduk pada pikiran Kristus. Harus diselaraskan dengan pikiran Kristus. Perasaanmu harus disetel ini sesuai dengan perasaan Kristus. Keinginan, kehendakmu harus diselaraskan terus. Makanya keputusan-keputusan yang kita ambil dalam hidup ini selalu pastikan itu selaras dengan kehendak Kristus. Kalau saudara buat keputusan yang tidak sesuai kehendak Allah, saudara akan menyimpang dari jalan Allah. Walaupun saudara masih berdoa, masih baca Alkitab, masih ibadah. Tetapi kalau saudara membuat keputusan yang tidak seturut dengan kehendak Allah, saudara akan keluar dari jalur Allah. Mengerti kehendak Tuhan itu sangat penting. Itu harus jadi bagian dari hidup kita. Oleh sebab itu kalau kita ingat Roma gitu ya, Roma, kalau kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan hidup, sebagai ibadah yang jati, Roma 12 ya, lalu kita tidak membiarkan dicetak oleh dunia ini, kita tidak mengikuti norma dunia ini, tetapi kita mau diperbaharui pikiran kita oleh kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mengerti kehendak Allah. Mengerti. Dengan kata lain, kita ini menjadi orang Kristen bertumbuh dewasa, ukurannya apa? Semakin hari kita semakin mengerti kehendak Allah. Kita semakin mengerti kehendak Allah, itu berarti kita semakin dekat dengan Allah. Orang yang berkata, seperti yang saya lakukan kan, bergantung kepada Allah berarti banyak berdoa. Apa artinya saya berdoa kalau saya tidak sungguh-sungguh hati saya dekat dengan Allah? Kadang-kadang doa kan hanya sekedar ritual, diucapkan. Tetapi tidak sungguh-sungguh kita ingin mendekatkan diri kepada Allah. Bukti orang semakin dekat dengan Allah, dia semakin mengerti kehendak Allah dalam hidupnya. Jadi ketika dia buat keputusan, dia semakin mengerti ini dikehendaki Tuhan atau tidak, semakin tepat. Memang tidak ada orang yang 100% itu benar-benar 100% mengerti kehendak Allah. Kita harus terus belajar. Ada kalanya saya tepat buat keputusan, tetapi ada kalanya saya salah juga memahami. Belajar lagi. Tetapi setidaknya kalau kita bertumbuh semakin dewasa, kita semakin mengerti kehendak Allah. Keputusan kita semakin tepat, semakin benar sebagai orang percaya. Saya teringat kisahnya Daud. Ketika Daud sedang dikepung oleh orang-orang Filistin. Di 2 Samuel pasal
5 ayat 17 sampai 25. Itu sebuah contoh yang sangat menarik sekali. Ketika Daud dikepung oleh tentara Filistin yang begitu banyak, ada perasaan takut di hati Daud. Ada perasaan galau, cemas. Apa yang harus aku lakukan ini? Karena musuh begitu banyak mengepung kita semua. Apakah kita akan berhasil mengalahkan mereka? Jadi ada kecemasan, ada pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Yang dia lakukan apa? Dia datang kepada Tuhan dan dia tanya. Itu namanya membuat perencanaan bersama dengan Tuhan. Dalam doanya, dia tidak berkata begini, Tuhan tolong aku, lepaskan aku dari orang Filistin. Tuhan bantu aku, Tuhan. Tidak seperti doanya orang Kristen. Kalau punya masalah, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Hanya memikirkan dirinya sendiri. Tidak peduli kehendak Tuhan seperti apa. Yang diinginkan hanya sakitnya cepat sembuh. Yang diinginkan duitnya jadi dapat. Yang diinginkan usahanya cepat maju. Pekerjaannya semakin jadi. Yang dipikirkan hanya dirinya, kehendak dirinya. Daud tidak. Daud datang kepada Tuhan, kemudian bertanya, Tuhan, apakah saya harus maju berperang menghadapi tentara Filistin? Yang dilakukan Daud apa? Dia konsultasi. Dia ingin memastikan bahwa perencanaan yang dia akan buat menghadapi musuh yang besar ini sesuai kehendak Tuhan. Tuhan kemudian menjawab apa? Kamu maju berperang, hadapi mereka. Daud dengan kekuatan yang ada, mungkin tentaranya tidak sebanyak tentara Filistin, dia hadapi. Yang terjadi apa? Ketika dia buat keputusan menurut kehendak Tuhan, lalu dia lakukan, yang terjadi apa? Dia kalahkan tentara Filistin. Tentara Filistin kocar-kacir, mereka lari. Mereka kemudian membuat lagi, menyusun kekuatan lagi yang lebih besar, nyerang lagi pasukan Daud. Itu lagi yang dilakukan Daud. Jadi Daud kembali datang kepada Tuhan. Tuhan, apakah aku harus hadapi tentara Filistin ini? Apakah aku harus maju berperang hadapi ini? Tuhan, ternyata kehendak Tuhan beda dengan yang pertama. Tidak, kamu tidak harus menghadapi mereka. Bawa pasukanmu naik ke bukit. Lihat saja apa yang akan aku kerjakan. Lihat tanda-tandanya kapan kamu harus bergerak. Tetapi saat ini kamu tidak perlu menghadapi perang. Saudara, kehendak Tuhan itu ternyata beda-beda loh, kasusnya sama. Makanya penting bagi kita buat perencanaan bersama dengan Tuhan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Kemudian keputusan kita harus turut dengan kehendak Tuhan. Itu yang namanya bertumbuh mengenal Tuhan. Itu yang namanya bergantung kepada Tuhan. Jadi bukan soal doanya banyak. Enggak. Daud selalu tanya kepada Tuhan, Tuhan, apa yang harus aku kerjakan? Tuhan, apakah aku harus maju atau aku harus berdiam diri? Apa yang aku perlu siapkan, Tuhan? Jadi selalu doa itu bagi Daud bukan sekedar aku minta Tuhan, tolong Tuhan, kerjakan ini untukku Tuhan. Tidak. Ketika Daud datang kepada Tuhan, dia itu sedang merindukan untuk bisa mengerti kehendak Tuhan. Apa yang harus dia kerjakan menghadapi situasi sulit itu. Saudara-saudara, bagaimana saudara membuat keputusan selama ini? Berdasarkan pengalamanmu, berdasarkan kepandaianmu, berdasarkan kata orang yang saudara hormati, kata orang yang saudara anggap berpengalaman, kata orang yang saudara andalkan mungkin bisa menolongmu. Saudara-saudara, kita akan kecewa. Buat putusan sesuai kehendak Tuhan. Jangan pernah buat keputusan sebelum saudara bertanya kepada Tuhan. Mengerti kehendak Tuhan. Apalagi keputusan-keputusan yang penting. Misalnya, kalau ada yang ingin buat keputusan tentang jodohnya, saya mau menikah dengan siapa?
Harus mengerti itu kehendak Tuhan. Jangan asal pengen menikah. Saudara akan kecewa dan justru penderitaan yang saudara akan alami setelah menikah. Saudara akan tentukan karirmu. Aku ingin profesi seperti apa? Aku ingin pekerjaan seperti apa? Aku pengen sekolah di mana? Aku ingin ambil jurusan apa nanti kalau kuliah? Saudara perlu banyak tanya kepada Tuhan. Tuhan, apa kehendakmu untuk hal ini dalam hidupku? Saudara perlu bertanya kepada Tuhan. Saudara baca Alkitab, berdoa itu memang perlu karena seringkali Tuhan menyatakan kehendaknya melalui kebenaran-kebenaran yang ada di Alkitab. Itu benar. Jadi bukan sekedar baca Alkitab ya. Baca Alkitab tujuannya untuk mengerti kehendak Allah dalam hidupmu. Berdoa benar, tetapi doanya jangan, Tuhan ikuti ya, saya maunya begini Tuhan. Tuhan aku nggak enak ini, Tuhan tolong cepet. Jadi hanya sekedar mikirin perasaan dan keinginan sendiri supaya saudara nyaman hidupmu. Kehendak Tuhan tidak selalu membuat hidupmu nyaman. Jawab, kadang-kadang justru saudara perlu digoncangkan supaya saudara bisa dimurnikan, kualitas hidupmu semakin meningkat ya. Yang ketiga, setelah kita mengerti kehendak Tuhan karena kita buat perencanaan bersama dengan Tuhan, kemudian kita buat keputusan sesuai kehendak Tuhan. Yang ketiga, berbuat baiklah sesuai dengan kehendak Tuhan itu. Ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Ketika kita sudah memahami kehendak Tuhan, kita sudah buat keputusan ingin melakukan kehendak Tuhan, jangan hanya jadi omongan, ya aku mau sesuai kehendak Tuhan, tapi nggak bergerak apa-apa. Kalau saudara mengerti kehendak Tuhan, berarti saudara mengerti perbuatan baik apa yang harus saudara lakukan. Makanya kalau saudara tidak berbuat baik seperti yang dikehendaki Allah, dinyatakan di ayat 17, itu berdosa. Kalau saudara tahu berbuat baik, tidak mau melakukannya, itu berdosa. Saudara sebagai orang tua tahu kehendak Tuhan, harus mendidik anak-anakmu di jalan Tuhan. Kalau saudara tidak mendidik anakmu di jalan Tuhan, itu berdosa. Saudara tahu kalau ada saudaramu yang berbuat dosa, saudara yang lebih rohani harus memimpin mereka ke jalan Tuhan. Tetapi kalau saudara yang merasa dirimu rohani, saudara tidak mau membimbing, tidak mau memimpin saudaramu yang berdosa, saudara berdosa juga. Saudara tahu harus mengampuni orang yang bersalah. Tetapi kalau saudara tidak mau mengampuni, itu berdosa. Jadi segala kehendak Tuhan yang kita ketahui, itu harusnya melahirkan perbuatan baik kita. Kalau kita tidak melakukannya, itu artinya jalan hidup kita melenceng dari kehendak Tuhan. Itu yang namanya berdosa. Jadi saudara-saudara, kalau menghampiri tata kasih karunia Allah dalam ibadah seperti ini, selalu saudara dasarkan pada kurban Kristus, dengan darah Kristus. Karena kita mungkin merasa diri orang baik, tetapi berapa banyak kita mengerti kehendak Tuhan, kita nggak lakukan. Berarti sebenarnya setiap minggu ada aja dosa kita itu. Ada aja dosa kita. Saudara, kerjakan apa yang sudah saudara ketahui. Yesus ketika di Taman Getsemani, dia berdoa, begitu berat karena dia yang tidak berdosa harus menanggung dosa seluruh umat manusia. Doanya begitu berat ya. Tuhan, Bapa, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Saudara-saudara, akhirnya Yesus berserah pada kehendak Tuhan. Walaupun ketika dia berserah pada kehendak Tuhan, apakah jalan hidupnya jadi enak? Tidak. Selesai berdoa, dia ditangkap. Dia diadili. Dia dilecehkan. Dia dipersekusi oleh orang-orang yang seharusnya menghormati, harusnya berterima kasih kepada dia. Bahkan akhirnya dipermalukan sampai
diperlakukan sebagai penjahat yang luar biasa, harus pikul salib, menderita di atas salib, mati di atas kayu salib. Padahal tidak ada satu kesalahan pun. Saudara-saudara, ketika mengikuti kehendak Tuhan, ketika kita lakukan perbuatan baik sesuai kehendak Tuhan, tidak selamanya perjalanan memang jadi mudah. Tetapi Alkitab berkata, karena oleh ketaatan Yesus mati di atas kayu salib, Dia akhirnya dimuliakan oleh Bapa di surga. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Ketika kita berbuat baik, alami kesulitan, alami penderitaan, kita tetap setia. Itu sebenarnya mungkin penderitaannya jadi berat dan agak panjang, tapi itu penderitaan menuju kemuliaan, bukan penderitaan menuju kehancuran. Oleh sebab itu, mari kita setia, taat, untuk terus lakukan kehendak Tuhan, walaupun situasinya berat. Jangan menyerah dengan proses yang harus dijalani. Jadi saudara-saudara, mari kita jalani hidup kita, mari kita buat perencanaan untuk masa depan kita dengan bergantung kepada Tuhan. Caranya, buatlah perencanaan bersama dengan Tuhan. Buatlah keputusan menurut kehendak Tuhan. Berbuat baiklah sesuai dengan kehendak Tuhan. Lakukan segala sesuatu karena saudara tahu itu kehendak Allah untuk saudara lakukan.